Kita sering dengar ya istilah hukum pidana dalam Islam. Tapi pernah nggak sih kepikiran, apa sebetulnya filosofi di baliknya? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng lapisan pertamanya, topiknya seru banget, yaitu fikih hudud. Kita akan lihat posisinya di mana dalam kerangka yang lebih besar, dan yang paling penting, kita gali hikmah mendalam di baliknya. Oke, jadi biar fokus, ada dua pertanyaan besar nih yang mau kita jawab bareng di sini. Pertama, fikih hudud itu sebenarnya apa sih? Terus yang kedua, dan ini nggak kalah pentingnya, buat apa dia ada? Dua jawaban ini nih yang bakal jadi kunci buat buka wawasan kita semua. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita loncat lebih jauh, ada satu hal yang super penting buat kita pegang. Kita nggak bisa loh ngomongin hudud sendirian, seolah-olah dia terpisah dari yang lain. Nggak bisa. Dia itu bagian dari sebuah bangunan yang super besar dan saling nyambung, yang kita kenal sebagai fikih. Nah, untuk tahu di mana posisi hudud, kita harus lihat dulu gambaran besarnya. Anggap aja fikih itu kayak sebuah peta yang luas. Nah, peta ini punya 4 wilayah utama. Ini dia 4 wilayahnya. Pertama, ada ibadah. Ini urusan kita langsung sama Tuhan ya, hubungan vertikal. Kedua, ada muamalah. Ini yang ngatur interaksi kita sehari-hari, jual beli, bisnis, semacam itu. Ketiga, munakahat, yang fokus ke urusan pernikahan dan keluarga. Dan yang keempat, nah ini dia jagoan kita hari ini, hudud, yang isinya tentang hukum pidana. Oke, kita udah tahu posisinya di peta besar fikih. Sekarang, ayo kita zoom in. Apa sih hudud itu sebenarnya? Jadi, intinya, hudud itu adalah hukuman yang takarannya udah ditentuin untuk kejahatan-kejahatan spesifik. Tapi catat ya, ini penting banget, tujuannya itu bukan sekedar menghukum. Sama sekali bukan. Ada kenapanya, ada tujuan sosial yang jauh lebih dalam di baliknya. Dan tujuan-tujuan besarnya itu apa? Semuanya tentang perlindungan. Perlindungan terhadap apa yang disebut hal-hal darurat atau kebutuhan primer kita. Ini termasuk melindungi nyawa kita, kehormatan kita, sampai harta benda kita. Tujuannya yaitu buat mencegah kerusakan meluas dan pastinya buat menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Nah, dari sini kita masuk ke bagian yang paling dalam nih, yaitu hikmahnya. Kalau tujuannya melindungi, pertanyaannya jadi apa sih kebijaksanaan di balik semua ini? Kenapa sistemnya dirancang seperti ini? Ini nih jantung filosofisnya. Jadi, kalau ini bukan cuma soal menghukum, terus soal apa dong? Apa tujuan akhirnya? Jawabannya itu ternyata ada di 2 pilar utama. 2 pilar yang menopang seluruh filosofi hudud ini, dan keduanya harus kerja bareng secara seimbang. Coba deh, bayangin sebuah timbangan keadilan yang presisi. Di satu sisi, ada tujuan buat mencegah kejahatan terjadi. Di sisi lain, ada tujuan buat memulihkan kondisi korban. Keseimbangan antara dua hal inilah yang jadi intinya. Semuanya demi satu hal, menjaga kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya, 2 sisi timbangan ini. Apa itu pencegahan dan apa itu pemulihan? Nah, di sisi pertama, kita punya al-zajr atau pencegahan. Ini fungsinya kayak rambu awas yang gede banget, biar orang mikir 1000 kali sebelum berbuat jahat. Hasilnya, masyarakat jadi merasa aman, baik jiwanya, hartanya, maupun kehormatannya. Terus, di sisi satunya kita punya al-jabr atau pemulihan. Nah, ini tugasnya lebih personal. Ini soal mengobati rasa marah dan sedih di hati korban dan keluarganya. Tujuannya mulia banget, biar nggak ada lagi hasrat buat balas dendam. Jadi, lihat kan, keduanya ini bukan saling lawan, tapi justru saling melengkapi. Kayak tarian yang indah. Si pencegahan menjaga keamanan masyarakat secara umum, sementara si pemulihan fokus menyembuhkan luka individu. Kalau dua-duanya jalan bareng, barulah tercipta yang namanya keadilan sejati dan harmoni sosial. Dan filosofi ini sebetulnya udah terangkum dengan sangat padat dan indah dalam Al-Quran. Walakum fil qisasi hayatun. Artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu. Kedengarannya mungkin paradoks ya, kok bisa dalam sebuah hukuman ada kehidupan? Nah, maksudnya adalah justru dengan adanya keadilan yang tegas inilah, kehidupan masyarakat secara keseluruhan bisa terlindungi dan terjamin. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah kita tahu bahwa keadilan itu ternyata bukan cuma soal menghukum pelaku, tapi juga soal mencegah kejahatan dan menyembuhkan korban, kira-kira gimana pemahaman ini bisa mengubah cara kita memandang konsep keadilan sehari-hari?